Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo ya. Di curhat kali ini adalah tag kedua, karena tadi pas gua tag pertama voice recordernya gak ke record ya. Tapi hari ini ada sebuah keresahan yang bisa dibilang lagi gua alami ya, soal apakah gue bisa membedakan diri gue tuh lagi mengkoleksi sesuatu atau sebenarnya gue lagi asal-asalan aja, atau biasa disebut dengan hoarding, atau membeli sesuatu tanpa memikirkan lingkungan lo, kondisi pribadi lo, kondisi mental lo, dan kondisi rumah lo yang mungkin emang sebenarnya udah nggak bisa nyimpan barang koleksi lo lagi gitu ya. Dan ini yang lagi gue alami sekarang beberapa bulan belakangan, dimana gue banyak banget beli barang-barang aneh atau barang-barang koleksi yang udah agak berlebihan, dan bahkan efek atau dampaknya itu bahkan sampai ke finansial dan hubungan ke suami istri gue. Mungkin lo merasa ini terlalu ekstrim, tapi mungkin untuk sebagian orang ini nggak ekstrim, bahkan lumrah, bahkan terjadi sama diri mereka sendiri. Ini menjadi penting karena cenderungnya banyak banget laki-laki yang memang melakukan koleksi. Dan banyak juga dari mereka, bahkan gue pun termasuk, melakukan koleksi tersebut tanpa memikirkan apapun. Nah, hari ini pengen gue bahas sebenarnya apa yang terjadi sama laki-laki, kenapa mereka suka banget koleksian. Mari kita mulai curhatnya. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. Oke, keresahan ini datang sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu. Gue udah tahu bahwa diri gue udah gak sehat sebenarnya secara mental. Karena kalau misalnya gue gak mengkoleksi sesuatu, kadang-kadang gue merasakan stres, kadang gak bisa tidur. Bahkan sebelum gue tidur, gue tuh selalu yang namanya browsing di e-commerce untuk ngeliat barang-barang yang pengen gue beli. Atau bahkan kadang-kadang gue mencari barang yang bisa gue beli. Lo bayangin, sudah sampai tahap yang sekronis itu. Dan bahkan gue ketiduran, kadang-kadang lagi browsing, terus pas bangun-bangun HP gue udah gue tindihin, pas gue buka tuh HP gue ternyata lagi di e-commerce. Berarti gue udah cukup gila menurut gue ya. Dan udah hampir gak waras kadang-kadang gue kalau berpikir lagi. Karena apa? Sebenarnya bukan cuma karena ketiduran buka e-commerce, karena menurut gue ketiduran buka e-commerce mah bisa aja gitu ya. Tapi yang gak sehat adalah bagaimana kecenderungan gue untuk mengkoleksi sesuatu ini akhirnya kadang-kadang meretakkan rumah tangga yang baru ini gitu. Dimana kadang-kadang gue tuh harus berbohong gitu sama istri gue kalau gue misalnya lagi beli barang-barang yang gue koleksiin. Dan laki-laki kan kadang-kadang tuh cenderung, sebenarnya gue sih nggak tahu mayoritasnya kayak apa, tapi gue pribadi tuh kadang-kadang kalau misalnya disuruh bayar kebutuhan rumah tangga dan segala macam, kan kadang-kadang lihat nominalnya gede-gede banget gitu ya. Dan kadang-kadang kayak anjrit, gede banget nih, gue harus bayar apa nih gitu kan. Pengen banget gue bangun rumah gitu di kolong jembatan yang tanahnya nggak dibayar gitu kan. Karena lu kali punya dana buat bangun tapi nggak ada tanah yang bisa lu beli gitu kan. Tapi kalau misalnya beli barang-barang collectibles, kayaknya harga berapapun tuh terasa sangat murah gitu. Padahal mungkin jumlahnya bakal bisa lebih mahal yang collectibles ini. Nah, gue pribadi kan mengkoleksi yang namanya mainan, terus sekarang menjalar ke sepatu ya. Ini udah mulai ke raga dan sanubari ya. Terus gue koleksiin juga barang-barang elektronik gitu ya, gadgets gitu. Bahkan nih editor gue si Wingko aja tahu gue beli TV aja sekarang udah mesti OLED, terus di mana-mana harus ada TV. Itu kan mental ya menurut gue ya, kena kan mental gue berarti kan untuk mempunyai sesuatu gitu. Nah, yang memang semakin aneh adalah bagaimana gue mencoba menutupi behavior gue tersebut dari istri gue, yang akhirnya outputnya adalah dosa kan ya, lu ngebohongin istri lu gitu. Karena harusnya keuangan suami istri kan adalah satu gitu, dimana lu mengeluarkan duit atau istri lu mengeluarkan duit itu harus sama-sama tahu, transparansi. Bahkan gue sering kali minjem rekening anak-anak untuk transfer pembayaran pembelian-pembelian gue. Padahal gue tuh sudah membatasi ya, gue gak punya m-banking ya. Tapi ternyata itu adalah hal yang baik kalau gue lihat sekarang, karena dengan gue tidak punya m-banking, berarti gue gak usah transfer dari rekening gue. Dan gue bisa transfer lewat rekening teman-teman gue atau anak-anak kantor. Jadi kalau istri gue cek mutasi, gak ketahuan guys gitu. Nah, menurut gue itu permainan yang sangat rapi dan mungkin tips and trick untuk kalian para laki-laki. Tapi ya itu, outputnya adalah dosa yang harus lo tanggung ya. Yang kalau ini akan konyol sekali kalau misalnya gue minta meninggal hari ini, terus gue masuk neraka karena gue ngebohongin istri gue karena beli collectibles item. Anjing, itu kan penniless problem ya, maksud gue ya. Kayak anjrit, gue masuk neraka gara-gara bohong sama istri gue nih, cuman gara-gara beli mainan gitu, udah kayak berhala gitu kan. Jadi akhirnya gue mencoba mendiferensiasikan kenapa stres gue ini datang dari sesuatu yang harusnya menjadi sebuah
elemen fun gitu dalam hidup gue, yaitu mengkoleksi sesuatu. Dan memang ternyata salah satu kecenderungannya adalah kecenderungan untuk lo balas dendam kepada sesuatu yang nggak bisa lo achieve saat lo masa kecil ataupun masa muda. Karena mungkin orang tua lo keterbatasan finansial, atau orang tua lo membatasi konsumsi lo, orang tua lo nggak se-willing itu untuk beliin lo sesuatu yang mereka anggap tidak berguna. Ya memang tentunya ada kesalahan pattern tersebut dari orang tua yang ngebuat lo akhirnya jadi balas dendam. Padahal mungkin aja bisa sebenarnya dari kecil lu diajarin untuk masalah reward dan punishment-nya, supaya lu mungkin membeli sesuatu tuh kalau misalnya lu udah mencapai titik tertentu. Tapi itu kan gak banyak dilakukan sama orang tua zaman dulu ya. Jadi sekarang akhirnya saat kita punya uang, punya duit, khususnya laki-laki yang memang mayoritas bekerja dan menghasilkan uang, akhirnya kita balas dendam. Membeli barang-barang yang dulu kita gak bisa beli. Itu faktor pertamanya. Tapi faktor keduanya adalah bagaimana kecenderungan ini bisa jadi mental illness sendiri. Misalnya seperti obsessive compulsive disorder, di mana lo jadi punya kecenderungan untuk membeli sesuatu secara berlebihan gitu, yang akhirnya masuk ke dalam kategori hoarding. Makanya collecting dan hoarding ini kadang-kadang dilihat cenderung sama, tapi sebenarnya dua hal yang berbeda. Dimana kalau collecting itu lo bisa yang namanya memikirkan soal finansial lo apa cukup apa enggak, udah di budgeting juga, ruangan lo memang sudah dipastikan cukup untuk bisa menampilkan barang-barang tersebut. Terus kebahagiaan istri lo juga atau pasangan lo, apakah mereka sebenarnya senang dengan hobi lo atau kayak gimana, itu mesti dipikirkan juga, dan transparansi keuangannya seperti apa. Tapi hoarding ini tuh sudah dalam tahap menurut gua, bahkan ya gue sih belum parah-parah banget, ada yang parah banget ya, tapi menurut gua hoarding ini udah adalah hal yang memang saat lu nggak membeli sesuatu itu menjadi sebuah kesetresan diri lo sendiri, makanya menjadi sebuah mental disorder, dimana lo akhirnya jadi depresi, jadi stres yang berlebih karena tidak membeli barang-barang koleksian lo. Nah ini udah sakit jiwa menurut gue, dan gue sakit jiwa, ya kan? Makanya gue mencoba mencari ya, dan benar-benar video ini bisa jadi teguran buat diri gue sendiri. Jadi kalau gue mau beli sesuatu dan gue stres, mungkin gue bisa nonton video ini sendiri untuk mengingatkan kepada pribadi gue, gitu ya, bahwa dengan tidak mengelola mental gue sendiri untuk dalam mengkoleksi sesuatu, lama-lama gue bisa cenderung jadi hoarding gitu. Dimana mungkin pernah kita alami bahwa kita susah banget nyari bayar brand gitu ya pada saat itu, pada saat COVID ya. Karena memang banyak orang yang merasa bahwa barang ini akan langka pada suatu saat, makanya mereka mengumpulkan yang banyak. Itu sama aja seperti sebenarnya dengan behavior atau perilaku dari seorang hoarder yang merasa bahwa kalau mereka nggak beli mainan ini atau membeli sesuatu, mereka akan kehilangan barang ini di waktu mendatang. Walaupun dengan kondisi finansial yang mungkin pas-pasan, dan akhirnya jadi minjem duit, kredit, dan segala macam. Apalagi dengan fasilitas e-commerce sekarang, lu jauh lebih mudah untuk melakukan pembayaran dengan cara-cara yang lebih bervariasi. Ya, akhirnya ujung-ujungnya kena bunga, kelilit utang, dan sebagainya. Gue udah sering cerita sama lu bahwa gue hampir terjerembab karena hal itu, ya. Jadi gue mulai memperbaiki diri gue, walaupun sedikit-sedikit, ya. Tapi intinya memang kalau bisa, sebisa mungkin lu bisa membedakan lu sudah dalam tahap hoarding atau sebenarnya lu masih dalam tahap collecting, di mana lu bisa mengontrol desire lu untuk membeli atau mengkoleksi sesuatu. Semoga tidak merusak lingkungan lu atau bisa dibilang sekitar lu, mulai dari pasangan lu, keluarga lu, dan segala macamnya. Dan kenapa laki-laki? Ya kata Dr. Christian Jarrett, seorang psikolog ya, itu mengatakan memang ada beberapa jejak evolusi yang mengakibatkan para laki-laki ini itu cenderung punya kebiasaan untuk mengumpulkan barang hobi kita, atau bisa disebut seperti trofi bisa dibilang. Yang memang biasanya laki-laki itu bisa dibilang mengumpulkan trofi ini untuk menunjukkan bahwa si laki-laki tersebut tuh memiliki kemahiran untuk mengumpulkan barang tersebut. Ya memang akhirnya nge-showcase atau mamerin bahwa kita punya waktu yang lebih, dan kalau punya waktu yang lebih kan berarti lu punya kesabaran yang tinggi. Dan kalau punya kesabaran tinggi berarti lu juga punya materi atau uang yang berlebih. Dan itu lo yang pamerin gitu. Biasanya bisa ke lawan jenis ataupun orang sekitar. Dan kalau memang ada beberapa koleksi-koleksi misalnya barang-barang mewah gitu ya, barang-barang branded, itu memang biasanya ditujukan untuk menarik lawan jenis juga gitu. Dimana ada sebuah riset seekor penguin yang kebetulan mengumpulkan batu yang terbaik menurut dia di sekitarnya, yang akhirnya membuat penguin betina itu jadi terkesan. Ya akhirnya bisa menarik lawan jenis. Makanya kenapa bisa dibilang laki-laki banyak yang koleksi barang branded. Jadi kalau pergi pakai barang branded terus, pakai mobil mewah terus, segala macam, pakai jam-jam mahal gitu ya, koleksi jam mahal, gonta-ganti jam mahal. Bahkan ada salah satu kesaksian di mana orang beli jam mahal 3 miliar dicicil gitu ya. Dan itu apa gunanya? Untuk menunjukkan kemapanan. Yang terutamanya pasti untuk lawan jenis, bagi mereka yang jomblo.
Dan beberapa di antaranya ada yang dijadikan untuk bisa meraih kredibilitas dan segala macam yang ujung-ujungnya bisa nipu banyak orang. Nah, itu kan sering terjadi. Gitu, dan pesan ini gue sampaikan kepada para laki-laki yang sedang dalam proses yang namanya mengkoleksi sesuatu. Karena risetnya membuktikan, riset sederhana yang gue lakukan atau observasi sederhana, di mana gue masuk ke forum mainan ataupun forum sepatu atau forum apapun, itu biasanya memang yang ngebeli barang-barang koleksian itu sendiri memang bukan anak kecil atau anak muda. Semuanya rata-rata di atas 18 sampai 21 tahun. Itulah para pembeli-pembeli utamanya. Karena mereka punya uang yang jauh lebih banyak daripada anak muda. Jadi nggak ada yang bisa bilang kalau mainan itu adalah sebuah barang-barang untuk anak kecil. Karena yang beli adalah orang-orang dewasa semua. Karena harganya juga udah mahal-mahal banget. Gitu. Bahkan ada sebuah hal yang terjadi juga, hoarding, di mana ada orang koleksi kolaborasi Nike dan Virgil Abloh XLV. Yang harga retailnya tuh sekitar $3.000. Dan sekarang harga resell itu sekitar 30.000 US dollar. Hampir 500 juta. Dan dia punya beberapa set. Untuk ditunjukkan gitu bahwa dia tuh sekaya itu, dan mungkin buat di resell juga kali ya biar bisa pensiun gitu kan. Jadi kesehatan itulah yang harus lo jaga, sadari apakah lo memang sudah dalam tahap yang tidak sehat atau hoarding. Tapi setidaknya sampai detik ini hal-hal tersebut tidak merusak finansial gue sih ya. Gue masih bisa ngatur sedikit setidaknya, tapi semoga semakin membaik karena memang gue banyak banget koleksi mainan ya. Mungkin nanti editor gue bisa masukin koleksian gue. Mainan gue yang banyak selemari itu. Sekalian pamer lah di video ini, mari. Ada sepatu juga, ada beberapa gadgets gue. Dulu gue konsol, memang gue selalu koleksi semua konsol gitu. Cuman sempat gue jual lagi dan sekarang gue starting a new journey ya untuk ngumpulin konsol lagi ya. Dan gadget juga gue kumpulin gitu kan. Gue beli Fold biar asik gitu kan. Punya tablet juga, punya laptop juga. Salah satu laptop yang gue lagi demen juga ada VivoBook 13 Slate ini yang layarnya juga udah bagus, udah OLED 1080p lagi ya, dan udah touchscreen juga, jadi udah bisa jadi semi tablet ya. Laptop ini juga udah ditenagai prosesor Intel yang kayaknya udah cukup banget buat nonton film dan Netflix, traveling, googling, nulis-nulis sedikit dengan penampilan yang cukup sleek dan elegan lah. Jadi kalau jam Rolex, terus pakai laptop ini, sepatu udah mahal banget gitu kan, baju mahal, semuanya mahal kan statement gitu kan. Tapi nanti gue akan bahas lagi mungkin soal statement ya di keresahan gue selanjutnya. Tapi yang hari ini yang pasti gue ingin bilang sama lo semua, semoga lo masih menjaga kewarasan lo dalam proses lo mengkoleksi sesuatu. Karena mengkoleksi sesuatu itu nggak salah. Yang salah itu adalah kalau lo udah berlebihan dan masuk ke ranah hoarding. Dimana itu menyerang mental lo yang akhirnya berujung kepada mental disorder. Yang akhirnya bikin hidup lo semakin sulit. Dan bakal stressful banget. Karena dengan lo tidak membeli sesuatu, lo bisa jadi stres. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Kalau kalian punya pengalaman di mana lu mulai stres karena tidak mengkoleksi sesuatu gitu ya, atau nggak bisa membeli sesuatu, jadi mungkin sampai minjem-minjem orang, bisa cerita di kolom komentar di bawah. Curhat yang sangat niche mungkin segmennya, tapi semoga ini membantu kalian karena gue juga mengalaminya. Sampai jumpa di curhat selanjutnya. Silahkan lihat gue di @Santosa. Bye-bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.